Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para siswa. Siang. Hari ini sehat semua? Sehat. Ada yang tidak hadir? Tidak. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia. Tadi pelajaran apa sebetulnya? Matematika. Kita sekarang memasuki pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran pertama yang sudah kita pelajari adalah bertema kewirausahaan. Kewirausahaan itu di dalamnya ada yang namanya cerita pendek. Baik, hari ini anak-anak kita akan mencoba pembelajaran yaitu tentang memproduksi cerita pendek. Jadi ini yang terakhir, yang sudah bagian terakhir di pelajaran 1 itu. Beberapa contoh di situ ada cerpen, kumpulan cerpen di situ, ada kado istimewa, orang-orang proyek. Ini contohnya buku yang sudah terbit. Ini cerita pendek yang diproduksi oleh para pengarang itu. Kaitannya dengan ini, kita akan mencoba di situ. Kompetensi intinya adalah mengungkapkan pengalaman dalam puisi, cerita pendek, dan drama. Kita ambil yang tengah, yaitu cerita pendek. Kompetensi dasarnya menulis cerita pendek berkenaan dengan kehidupan seseorang dengan sudut penceritaan orang ketiga. Karena 32 orang ini masuk semua, maka pada hari ini nanti kita akan berbicara kaitannya dengan ini. Masih ingat apa ciri-ciri cerita pendek? Apa yang pertama? Terus yang kedua? Yang ketiga? Sumber cerita dari kehidupan sehari-hari. 4? Tidak menuliskan seluruh kehidupan pelakunya. Terus? Habis dibaca sekali duduk. Ada berapa macam kira-kira? 12. Mari kita lihat 12 ciri-ciri itu. Kalau kita lihat di situ nanti kurang lebih ini. Coba dibaca. 1. Sumber cerita dari kehidupan sehari-hari, pengalaman sendiri maupun orang lain yang terjadi pada suatu saat. 2. Cerpen merupakan genre sastra yang memiliki cerita lebih pendek dari novel dan roman, kurang lebih 10.000 kata. Bacanya bukan genre, tapi genre. Genre. Apa? Genre. Apa? Genre. Yang ketiga. Tokohnya dilukiskan mengalami konflik hingga penyelesaian. Nah, yang keempat. Penokohannya sangat sederhana dan tidak mendalam, tidak melukiskan seluruh kehidupan pelakunya atau hanya mengisahkan sebagian dari kehidupan tokoh. Berikutnya. Cerpen hanya memiliki satu alur utama tanpa adanya sebuah digresi. Kemudian berikutnya. Tokoh-tokohnya dilukiskan mengalami konflik supaya pada penyelesaiannya sampai. Nah, paling tidak ada 5 ini. Nah, dari 5 ini nanti kita akan melihat, akan kita gunakan untuk bagaimana menulis cerita pendek. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mencoba menulis. Yang sudah kamu baca yang pertama apa? Karya siapa? Yang kedua? Yang ketiga? Berikutnya? Yang ketiga? Yang berikutnya? Yang terakhir? Ada semua di buku ini kan? Dibaca sudah? Ada tokohnya? Ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari tidak? Boleh kita sebut novel yang kamu baca itu? Nah, hari ini kita akan mencoba bagaimana langkah-langkah kita menulis cerita pendek. Karena sudah membaca itu, kita lihat lagi yang sudah anak-anak baca kemarin. Itu cerita pendek itu ada strukturnya.
Strukturnya masih ingat yang pertama? Yang kedua? Orientasi. Yang ketiga? Komunikasi. Yang keempat? Evaluasi. Terakhir? Resolusi. Terakhir lagi? Koda. Nah, semuanya sudah dipelajari kan? Hari ini kita tidak akan membahas itu. Tapi Bapak akan mencoba mengajak anak-anak untuk menulis cerita pendek. Dimulai dari apa? Sekarang 5 cerita pendek atau 6 tadi ada hubungannya dengan fakta tidak? Ada. Nah, sekarang kalau ini apa? Danau. Danau yang bagaimana? Fakta atau bukan? Fakta. Berikutnya apa? Pencemaran. Dalam hal ini ada apa di situ? Ada lagi? Sampah kalau tadi di sungai, sekarang sampah di mana? Di laut. Terus ada lagi? Konser. Kira-kira konser ini akan membawa apa? Nah, karena seperti itu. Berikutnya? Orang yang Oke, berikutnya lagi? Gambar tadi semuanya berupa apa? Nah, dari fakta itu mari kita berimajinasi. Bagaimana kita menuliskan sesuatu dari fakta itu? Untuk itu, saya bagikan kertas masing-masing 1 lembar. Tolong dibantu. Sudah semua? Baik, sambil anak-anak menggaris, yang akan kita lakukan langkah-langkahnya ada 5 langkah. Yang pertama kita akan menyusun paragraf berupa fakta. Faktanya seperti apa nanti. Kemudian yang kedua menyusun paragraf berupa opini. Yang ketiga menyusun paragraf berupa imajinasi. Kemudian menyusun paragraf berupa sinopsis. Dari 4 paragraf yang sudah disusun, hari ini kita akan mencoba seperti apa kita menulis cerita pendek, menyusun cerita pendek berdasarkan sinopsis. Sudah semua menggarisnya? Ya, agak cepat sedikit, 1 menit. Baik, kalau belum selesai, yang tidak punya penggaris bisa sementara dilipat, nanti menggarisnya di sana. Sekarang kita mulai dengan menulis paragraf berupa fakta. Apa yang harus kita tulis? Tulislah yang sekarang ini paragraf berupa fakta. Catatannya, paragraf itu dekat dan sangat menarik bagi para siswa. Yang kedua, kalimat dalam paragraf kurang lebih 5-7 kalimat. Baik, silakan sekarang ditulis sebuah paragraf berupa fakta. Di atas berarti kamu tulis di situ fakta. Kemudian di paragraf berikutnya. Jadi atasnya adalah tulis dulu fakta. Tiga, 2, 1, habis. Nanti bisa dikoreksi lagi kalimatnya. Kita akan masuk paragraf yang kedua. Anak-anak tolong diperhatikan. Kita akan mencoba menulis paragraf yang kedua berupa opini. Tetapi perlu diketahui, opini itu didasarkan pada paragraf pertama yang tadi. Kamu tulis dulu opini. Nah, namun sebelumnya silakan saya beri waktu setengah menit kamu baca paragrafmu itu. Baca dulu paragraf yang pertama itu 1 menit, setengah menit. Cukup? Sekarang anak-anak silakan menulis paragraf lagi, 1 lagi kelanjutannya yang tadi berupa paragraf opini. Paragraf opini ini berdasarkan fakta. Opini tersebut sangat terkait dengan fakta pada paragraf itu. Kalimatnya 1 paragraf itu sama, kurang lebih 5-7 kalimat. Silakan.
Ada yang kesulitan tentang paragraf opini? Ada yang kesulitan? Oke, lanjutkan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Sekarang saya beri waktu anak-anak untuk membaca paragraf 1 dan paragraf 2, paragraf fakta dan paragraf opini. 1 menit. Baik anak-anak, selanjutnya perhatikan semuanya. Setelah 2 paragraf itu, yang pertama paragraf apa? Yang kedua paragraf apa? Kita akan mencoba berimajinasi. Imajinasinya berdasarkan 2 paragraf itu. Tulislah sebuah paragraf imajinasi dengan catatan imajinasi itu dapat berupa siswa sendiri bisa terlibat di dalamnya, atau siswa tidak terlibat, atau siswa sebagai orang ketiga, atau siswa sebagai pencerita, berarti di luar cerita. Bisa dipahami? Oh, baik, sekarang silakan ditulis. Kita menuliskan paragraf imajinasi. Mulai, paling lama 5 menit. Saya hitung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Anak-anak, berapa paragraf yang sudah kita tulis sekarang? Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Paragraf yang keempat apa? Sinopsis. Ini ya. Paragraf yang keempat apa tadi? Sinopsis. Baik. Kita akan masuk ke sinopsis, namun sebelumnya anak-anak baca dulu. Saya beri waktu 2 menit. Baca dulu paragraf pertama, kedua, ketiga. Hari ini kita akan melangkah menuju menulis cerita pendek, tetapi kita mulai dengan membuat sinopsis itu. Buat sinopsis singkat. Di dalamnya, sinopsis tersebut berasal dari 3 paragraf yang tadi. Nah, di dalamnya sudah ada peristiwa, sudah ada konflik, sudah ada tokoh, sudah ada setting. Paragrafnya agak banyak, boleh 6-8 kalimat. Kalau yang tadi sebelumnya 5-7. Baik, sekarang silakan ditulis. Kita buat apa sekarang? Iya. Silakan, saya beri waktu 5 menit sampai 7 menit. Kalau sudah, sebelum kita masuk pada penyusunan cerita pendek, minta 3 orang atau 4 orang, laki-laki, perempuan, siapapun boleh, membacakan sinopsisnya di depan. Ayo, siapa? Ayo, 7 jari, siapa? 1, 2, laki-laki, 3, oke, 4, oke. Bacakan sinopsisnya. Tidak yang ketiga, tidak ketiga paragraf itu tadi, tapi sinopsisnya aja kamu baca. Ya. Aku bisa berdiri di depan masyarakat, menjadi perempuan pertama yang merintis usaha sopir anti kekerasan. Yang lain, sudah ada peristiwa? Ada konflik? Ada setting? Ada apa lagi? Tokoh? Baik, biar ini saya lepas dulu, biar kelihatan.
Baik, kalau sudah, sekarang yang kedua. Menjadi penyendiri mungkin memang sebuah pilihan, tapi rasa kesepian tak akan ada kemana. Sebenarnya mana? Seorang anak dengan bakat luar biasa yang bahkan membuat orang lain tak sadar akan kehadirannya. Walaupun begitu, Mayu punya harapan seperti kebanyakan orang. Mayu ingin punya hewan peliharaan sebuah berupa kucing di rumah. Bagi Mayu, menginginkan kucing sebagai hewan peliharaan bukanlah hal yang mudah yang dapat dengan cepat terjadi. Kalau begitu, ada suatu hal dari orang lain yang membuat Mayu harus berusaha menahan keinginannya itu untuk sementara waktu. Dari orang yang sangat biasa, ayah dan ibu. Ada yang mau menyampaikan pendapat kaitannya dengan yang sudah dibacakan sinopsis itu? Ada? Ada? Sudah ada konflik? Peristiwa? Tokoh? Setting? Oke. Yang ketiga. Ada peristiwanya? Ada konfliknya? Ada settingnya? Baik, yang terakhir. Terluka. Baik, ada pertanyaan? Ada kritik? Kaitannya dengan penggunaan kalimat, perhatikan tadi ada banyak tidak dibeli. Ya kan? Banyak tidak dibeli. Lebih bagus apa? Banyak tidak banyak yang membeli. Nah, kalimatnya diperbarui. Baik, aplaus untuk yang kelas. Baik, kalau sudah, tidak mungkin semuanya hari ini selesai. Artinya dibacakan semuanya, cukup dari 4 itu. Nanti sambil berjalan, sinopsis itu kamu betulkan. Sekarang baca sinopsisnya itu. Nah, anak-anak tadi di lembar pertama toh? Sekarang lembar kedua, boleh mulai dari sini atau dari sini, tapi sebaiknya di sini. Cerita pendek tadi ada berapa kata kurang lebih? 10? Hari ini sesampainya saja tidak harus 10.000 kata. Judulnya nanti silakan anak-anak sekarang susunlah sebuah cerita pendek berdasarkan sinopsis. Rambu-rambunya tolong diperhatikan yang namanya cerita itu. Jadi nanti di sini ya, lembar kedua ya. Nah, rambu-rambunya antara lain demikian. Sebuah cerpen ditulis oleh penulis cerpen, dilatar belakangi oleh pengalaman. Kemudian pengarang menerapkan struktur cerita pendek dengan mengembangkan cerita semaksimal mungkin. Tadi kita sudah berbicara struktur kan? Dengan demikian maka nanti di sini bisa dialami sendiri cerpennya itu. Kisah orang lain, imajinasi, ada unsur intrinsik, ekstrinsik. Atau kalau kita lihat temanya, bisa temanya apa? Dia yang malang. Tadi yang dipadakan dia yang malang siapa? Kucing kan? Konira. Kira-kira merujuk ke orang kan? Tetanggaku milioner. Kisah penjual arang dari sahabatku, misalnya seperti itu. Itu temanya. Settingnya bisa di mana saja? Bisa di swalayan? Bisa di desa? Di angkot? Kantor polisi? Nah, anak-anak dari latihan itu Pak Nur Rahmat telah membuat yang namanya cerita pendek itu terkumpul di sini. Nah, ini kumpulan karangan, tetapi saya hanya mengambil satu saja di sini menulisnya. Saya tulis judulnya itu adalah Rumah Kecil di Bukit Sunyi. Rumah Kecil di Bukit Sunyi. Masih ada kumpulan yang lain, saya beri judul kumpulan cerita pendek Tak Mampu Aku Menjangkaumu. Ini nanti, nah anak-anak nanti kalau ini sudah buat cerita pendek, satu kelas itu bisa menjadi sebuah kumpulan antologi cerita pendek. Nah ini yang perlu ditulis oleh anak-anak, jadi perlu itu. Nah tokohnya ada tokoh baik, ada tokoh judes, ada tokoh tegas, ragu-ragu, berwibawa. Ini penokohan, gitu kan? Nah sekarang alurnya bisa alur tokoh A, tokoh AB, tokoh A
dan B, C bertengkar, tokoh D datang, tokoh A dan C bersatu, itu alur. Ya, alurnya bisa seperti itu. Ingat, cerpen alurnya berapa? Satu alur, beralur tunggal. Nah, saya kira itu yang perlu dibuat. Nah, selanjutnya sekarang saya beri waktu anak-anak secepat-cepatnya dan dengan berdasarkan sinopsis anak-anak menulis cerita pendek. Waktu sepenuhnya untuk anak-anak. Mau menentukan judulnya sekarang boleh, nanti juga boleh. Tetapi paling tidak sekarang ini nulis cerita pendek berdasarkan apa? Sinopsis. Baik anak-anak, sudah selesai? Sudah. Nah, langkah selanjutnya sebelum nanti kita publikasikan harusnya karena waktu harusnya kita cing, maksudnya ditukar. Nanti kurangnya di mana antar teman nanti kita lakukan kemudian saja. Baik, sekarang saya berwaktu 1, 2, 3 menit, bacalah sinopsis ceritanya. Dalam hati, kemudian bacalah cerpen yang telah dibuat. Setelah itu anak-anak nanti suntinglah atau editlah cerita pendek yang telah dibaca dan kemudian nanti dikumpulkan. Baik, silakan 2 menit. Cukup? Pak Nur Rahmat akan bertanya apa judulnya masing-masing. Pertanyaan tidak untuk seluruhnya, tetapi saya acak. Judulnya apa? Dinda Sekar Oktavianti. Judulnya? Smartphone baru. Yang keras? Smartphone baru. Smartphone baru. Apa? Sidu sistematika. Situsi. Sidu sistematika. Sidu si teman. Bagus. Anggita Ukutomo. Atap langit. Kira-kira apa ceritanya? Jadi menceritakan sebuah 4 bersaudara yang dilahirkan dalam keluarga yang bisa dibilang di bawah garis kemiskinan. Jadi atap langit itu melambangkan dia istilahnya tempat tinggalnya itu di bawah. Bagus. Darat ini kumpulkan, ini mengumpulkan salah satu, ini mengumpulkan salah satu. Cek perhatian para siswa. Ada 5 soal. Silakan secara teoritis ini, silakan dijawab. Siapa yang mau menjawab? Mereka bisa mengerti mengapa Tuan Pendek tetap bertahan hidup sendiri. Kutipan cerpen di atas, apabila dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, hal apakah yang dapat ditemukan dari cerita tersebut? A. Kerepotan kehidupan keluarga. Jawabnya apa? A. Jawabnya? A. Betul? Apa jawabannya? 1, 2, 3. Apa? Ya, betul. Nomor 3. Yang ditanyakan apa? Apa konfliknya? Apa? Ada 2 kubu, B atau D? Apa sekali lagi? Ini ya? Waktunya sudah usai. Yang jelas, cerita pendek ini nanti akan saya periksa. Secara teoritis anak-anak ternyata dari 5 soal semuanya betul. Kemudian berikutnya nanti ini akan saya kembalikan pada para siswa untuk direvisi lagi kalau yang kurang setelah ada koreksi dari saya. Dan sekarang pertanyaan saya, dengan langkah itu menyusun cerita pendek itu mudah atau susah? Mudah atau susah? Nah, nanti kalau sudah terbiasa menulis cerita pendek, anak-anak tidak perlu membuat yang awal tadi. Tadi adalah langkah pertama untuk menyusun cerita pendek.
Baik, kita akhiri bersama dengan berdoa. Setelah berdoa nanti kita menyanyikan lagu kebangsaan. Untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Di tempat duduk masing-masing, berdoa mulai. Selesai, terima kasih atensi anak-anak, perhatiannya, dan nanti akan ketemu pada pertemuan berikutnya. Dan nanti silakan anak-anak untuk mencermati kembali cerita pendek yang nanti akan Bapak bagikan setelah dikoreksi. Beri catatan di sana sini. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pimpin untuk menyanyikan lagu apa? Sedangkan semua berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju.